Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya akan bawakan renungan kasih setia Tuhan dalam penantian dan pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan hidup, saat doa terasa tak dijawab, saat jalan terasa gelap, dan saat kita tergoda untuk mencari jalan pintas, firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 18-26 datang sebagai oase di padang gurun. Ayat-ayat ini bukan hanya hiburan, tetapi sebuah janji ilahi tentang kasih setia Allah yang aktif bagi umatnya yang setia menantikan Dia. Pada ayat ke-18, Allah menantikan untuk memberi kasih karunia. Ayat 18 ini membuka dengan pernyataan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan supaya Ia berkenan kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Perhatikan ini. Allah menantikan dengan rela. Bukan kita saja yang menantikan Tuhan. Dia juga menantikan kesempatan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kata menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani, cakah, menggambarkan kerinduan yang penuh harap. Allah rindu untuk memberi anugerah, bukan murka. Ia tidak sabar untuk memulihkan, bukan menghukum, karena Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Namun janji ini diberikan dalam konteks peringatan. Pasal 30 dimulai dengan kecaman terhadap Yehuda yang mencari perlindungan dari Mesir, bukan dari Tuhan. Mereka memilih kekuatan dunia daripada kekuatan ilahi. Tapi di tengah kesalahan itu, Tuhan tetap menawarkan pengharapan jika mereka kembali menantikan Dia. Pada ayat 18b, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Menarik, keadilan Allah tidak membuatnya keras, tetapi justru menjadi dasar kebahagiaan bagi yang menantikannya. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan, Tuhan adalah hakim yang adil, dan Ia sendiri menjadi tempat perlindungan bagi yang setia. Menantikan Tuhan bukan sikap pasif. Ini adalah penyerahan aktif, kepercayaan yang terus-menerus, dan penolakan terhadap jalan-jalan dunia. Ini adalah iman yang bertahan meski hujan belum turun. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang serba instan. Kita ingin jawaban sekarang, jalan keluar cepat, pemulihan seketika. Tapi Tuhan mengajak kita masuk ke dalam disiplin rohani menantikan Dia dengan iman, kesabaran, dan penyerahan penuh. Jangan cari Mesir hari ini. Jangan andalkan kekuatan manusia, uang, jabatan, atau kecerdasan sendiri. Tunggulah Tuhan, karena Dia sedang menantikan untuk berkenan kepadamu. Dan ketika kita menantikannya,
kita tidak hanya menerima berkat, kita menerima dirinya sendiri. Karena dalam Kristus kasih setianya nyata. Suaranya jelas, dan masa depan kita terjamin. Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan setia, di penghujung hari ini kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas segala berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, baik dalam suka maupun duka, dalam kekuatan maupun kelemahan. Ampuni kami atas segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Bersihkan kami dengan darah Yesus, agar kami boleh beristirahat dalam damai-Mu yang sempurna. Tuhan, jagalah tidur malam ini. Lindungi kami dari segala bahaya yang tak terlihat, dari ketakutan, dan dari gangguan roh jahat. Tenangkan pikiran kami yang masih gelisah, dan penuhilah mimpi kami dengan damai sejahtera-Mu. Pulihkan tubuh kami yang lelah, segarkan jiwa kami yang letih, dan siapkan kami untuk menyambut hari esok dengan iman, harapan, dan semangat baru. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau tidak pernah tidur dan senantiasa berjaga atas hidup kami. Kami menyerahkan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.